Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba berbagi tips untuk cara penangkalan santet secara yang sudah beredar luas di masyarakat ya. Yang pertama dengan kita menaruh pohon bambu kuning, menanam pohon bambu kuning. Coba kita lihat di rumah-rumah orang kaya biasanya itu pagarnya ditanami dengan bambu kuning ya, pohon bambu kuning itu. Jadi sekarang sudah banyak bambu kuning itu yang dijual di toko-toko online itu estetik. Jadi bambu kuningnya kecil, itu bisa ditaruh di pot dan dirangkai dengan bagus dengan estetika ya. Itu bambu kuning ya, itu udah umum karena bambu kuning ini punya aura negatif. Jadi salah satu tanaman yang tidak disukai oleh makhluk halus itu. Biasanya orang santet ini kan akan mempunyai mengarah ke hal yang punya aura positif, dan mereka ini kan santet ini beraura negatif dan kita tangkal dengan aura negatif juga, yaitu dengan salah satunya pohon bambu kuning yang punya aura negatif. Biasanya kalau orang-orang Jawa biasanya bambu kuning itu bambunya itu ditaruh di atas pintu ya, itu terus disilangkan, namanya itu tapak jalak. Itu salah satu mengusir aura-aura negatif yang masuk ke rumahnya, itu santet, pelet atau apa. Terus biasanya juga buat ini ya, buat dipotong kecil terus jadiin kalung atau jadiin gelang gitu. Coba kita lihat-lihat di rumah-rumah besar itu biasanya pagar-pagarnya itu ditanamin bambu kuning ya. Bambu kuning ini biasanya nggak terlalu besar, rumputnya itu kecil, bambunya gitu. Kecil, pohonnya itu kecil, itu batangnya kecil ya, kecil tuh. Tapi sekarang banyak jenis-jenis bambu kuning, ada yang kecil sekali, itu bisa buat di pot, ditanam di pot di depan rumah, di apa gitu kan. Itu. Terus yang kedua itu pohon kelor. Nah, pohon kelor ini biasanya buat pagar juga gitu. Sebenarnya banyak ditanam-tanam, yang sekarang itu banyak ditanam di jalan-jalan raya. Biasanya di jalan-jalan raya besar itu ada pohon kelor. Nah, pohon kelor ini punya aura negatif juga dan tidak disukai oleh makhluk halus. Gitu. Salah satunya contoh orang yang punya daun kelor ini bisa buat obat juga gitu kan. Terus ada orang yang kesurupan terus dikasih apa ya, pakai ranting pohon kelor yang ada daunnya terus dipukul-pukul. Terus ini buat jamu juga, biasanya buat lalat juga. Daun kelor ini udah umum lah, udah rahasia umum, udah tahu semuanya. Salah satunya adalah penangkal aura negatif dari santet gitu. Yang ketiga itu pohon dadap. Nah, pohon dadap ini biasanya kayak apa ya, pohonnya itu batangnya nggak terlalu keras, salah satu kayak singkong begitu, tapi singkong kan panjang. Kali ini pohon dadap ini daunnya itu kayak lope ya gitu. Itu biasanya dipakai untuk mengusir roh-roh jahat atau santet juga. Biasanya buat penurun panas juga. Penurun panas. Nah, penurun panas. Jadi biasanya orang-orang zaman dulu, orang-orang kampung biasanya kalau anak-anaknya sakit itu pakai daun dadap ya. Dada serep ini jadi ditumbuk dan ditaruh di ini, di jidat ya, di kepala. Ataupun bisa diminum airnya. Itu. Terus ada lagi yaitu bangle. Bangle itu semacam umbi-umbian. Ini salah satu juga bisa untuk menangkal santet, aura negatif, ketempelan itu. Biasanya bangle ini kayak umbi, itu kita makan, itu rasanya pahit, nggak enak. Biasanya dijual-jual di tempat orang yang jualan bunga di pasar ya, itu banyak bangle.
kayak kayak kunyit, kayak jahe, kayak lengkuas, semacam itu. Jadi bangel ini banyak dipercaya oleh teman-teman, kawan-kawan, masyarakat juga, ada salah satu untuk menangkal, untuk mengobatin santet gitu. Semoga sebenarnya semuanya dari itu, yang penting kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berlindung kepada Dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.